Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TG Flix dan kali ini kita akan melanjutkan serial The 100. Buat yang gak paham atau belum nonton episode satunya, boleh cek link di deskripsi atau di sudut kanan atas ya. Baik, daripada berlama-lama, inilah dia The 100 episode 2. Karena mengira Jasper sudah mati demi keselamatan, kelompok Clark pun memutuskan untuk melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian, mereka menemukan tulang-tulang yang sangat mirip dengan tulang manusia. Lalu tiba-tiba saja, mereka mendengar teriakan Jasper, dan ketika mereka semua kembali ke tempat itu, tubuh Jasper sudah tidak berada di sana. Setelah kembali ke camp, Clark dan teman-temannya menemukan Wells dan John sedang bertarung hingga berusaha saling membunuh. Setelah menghentikan pertarungan itu, Clark dan Finn menjelaskan tentang Jasper dan sebuah dugaan bahwa ketika semua manusia meninggalkan bumi, ternyata masih ada manusia yang tertinggal dan masih bertahan hidup. Ini merupakan kabar baik karena kemungkinan besar radiasi tidak akan membunuh mereka. Namun kabar buruknya, manusia bumi atau selanjutnya kita sebut dengan manusia darat bisa saja akan membunuh para remaja yang merupakan manusia langit. Kemudian Clark pun menyadari perbuatan Bellamy mengajak semua remaja untuk melepaskan gelangnya. Hal ini sangat disayangkan karena perbuatan mereka sangat berpotensi memusnahkan seluruh umat manusia di Bahtera. Sementara itu di Bahtera, beberapa penduduk telah mengetahui bahwa para dewan mengirimkan 100 remaja ke bumi, sehingga menyebabkan terjadinya protes. Para dewan pun mulai kehilangan harapan karena sejak hari pertama pendaratan di bumi, satu persatu gelang pendeteksi tubuh para remaja itu mati, termasuk milik Wells yang merupakan putra dari kanselir. Sebagian dewan pun berpikir bahwa remaja itu telah mati karena radiasi, sehingga menganggap misi ini sia-sia. Namun Abby kembali mencoba meyakinkan kanselir bahwa remaja itu masih hidup. Hanya saja, kemungkinan telah terjadi masalah yang menyebabkan gelangnya mati. Beberapa waktu kemudian, Marcus menemui kanselir untuk melaporkan hasil penyelidikan bahwa Bellamy Blake lah yang berusaha untuk membunuh kanselir. Kanselir pun mulai menaruh kecurigaan kepada Marcus, satu-satunya orang yang paling diuntungkan dengan kematian kanselir. Hal ini dikarenakan tindakan Marcus yang terburu-buru memvonis Abby dengan hukuman mati. Di sini Marcus menegaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan penembakan kanselir. Namun, melihat ketidaktegasan kanselir Thelonious dalam memimpin, tidak heran mengapa penembakan itu bisa terjadi. Di tempat lain, Abby dan Eric sedang mencoba mengirimkan sinyal ke remaja bumi. Lalu Abby memorgoki seorang gadis mekanik yang sejak tadi memata-matai mereka. Gadis itu mengetahui bahwa virus yang menjangkit para tahanan adalah sebuah kebohongan untuk menutupi misi pengiriman tahanan remaja ke bumi. Namun dia menjelaskan bahwa para remaja tidak mati, melainkan mereka dengan sengaja melepas gelang pendeteksi tubuh. Perbedaan pendapat di antara para dewan membuat kanselir menggelar pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan dilakukan pengurangan populasi secara besar-besaran atau menunggu laporan dari para remaja. Karena jika dibiarkan, populasi manusia akan terus meningkat, sehingga lebih cepat menghabiskan seluruh persediaan makanan dan oksigen. Pendapat dari gadis mekanik memperkuat dugaan Abby bahwa anaknya dan para remaja lain sebenarnya masih hidup. Abby menjelaskan hal itu di persidangan sehingga membuat hasil pemungutan suara menjadi imbang. Kanselir pun memutuskan untuk abstain, maka pemungutan suara akan dilakukan kembali 10 hari lagi, dan setiap harinya mereka akan membunuh 10 orang demi mempertahankan Bahtera. Karena pengiriman sinyal ke bumi tidak berhasil, maka satu-satunya cara bagi Abby membuktikan penjelasannya adalah dengan langsung turun ke bumi. Oleh karena itu, secara diam-diam dia mengundang gadis mekanik yang bernama Raven untuk memperbaiki sebuah kapsul tua. Gadis itu sama sekali tidak menolak, tapi dengan syarat Abby harus mengizinkan Raven ikut ke bumi, karena Raven ingin bertemu kekasihnya yang juga dikirimkan bersama 99 remaja lain. Kembali ke bumi, Clark memutuskan mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk mencari Jasper. Namun kali ini, Monty dilarang untuk ikut. Pengetahuan Monty tentang pertanian dan mesin akan sangat dibutuhkan oleh kelompok untuk bertahan hidup. Tiba-tiba saja Finn menghampiri Clark. Dia menolak untuk mencari Jasper, sekaligus melarang Clark karena menurutnya yang akan dilakukan Clark adalah misi bunuh diri. Clark merasa sangat kecewa dengan keputusan Finn dan akhirnya Wells yang ikut dalam misi pencarian. Clark juga meminta Bellamy ikut bersamanya, karena Bellamy satu-satunya orang yang memiliki senjata api. Bellamy tidak bisa menolak, karena sebagai pemimpin, dia harus menunjukkan keberaniannya.
Selain itu, Bellamy mempunyai tujuan lain, yaitu melepaskan gelang Clark. Beberapa waktu kemudian, Finn bergabung dengan kelompok Clark. Pemuda itu datang di saat yang tepat ketika Bellamy sedang berusaha melepaskan gelang Clark. Lalu Finn mengusulkan untuk berpencar agar mempermudah pencarian. Hingga akhirnya, Finn dan Clark menemukan jejak darah pada bebatuan di pinggir sungai yang kemungkinan besar adalah darah Jasper. Karena di dekat batu itu, mereka juga menemukan kacamatanya. Setelah mengikuti jejak darah, akhirnya kelompok Clark menemukan Jasper. Tanpa berpikir panjang, Clark langsung berusaha menghampirinya sehingga dia tidak menyadari sebuah lubang maut yang ada di depannya. Untung saja Bellamy berhasil menangkap Clark. Finn menduga bahwa Jasper merupakan umpan untuk memancing mereka. Akhirnya Finn dan Jon melepaskan ikatan Jasper. Tapi tiba-tiba saja terdengar raungan hewan yang ternyata dari Jaguar. Kali ini giliran Wells yang beraksi. Dia berhasil mencuri pistol milik Bellamy dan membunuh Jaguar yang berusaha menyerang mereka. Episode 2 pun ditutup dengan dimulainya perbaikan kapsul yang dilakukan oleh Abby dan Raven. Kapsul itu sudah harus bisa digunakan kurang dari 10 hari sebelum pemungutan suara selanjutnya digelar. Sementara itu di bumi, kelompok Clark berhasil membawa pulang Jasper dan juga seekor jaguar yang akan dihidangkan sebagai makan malam. Di sini Bellamy dengan licik memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan gelang para remaja. Hanya remaja yang telah melepaskan gelangnya yang boleh mengambil makanan. Namun semua itu tidak berlaku kepada Clark dan kelompoknya. Sepertinya Bellamy enggan untuk berurusan dengan mereka. Lalu kita diperlihatkan seorang misterius yang menggunakan topeng sedang mengintai mereka dari atas pohon. Kira-kira siapakah orang itu? Apakah dia salah satu dari manusia darat? Bersambung. Bagaimana dengan episode 2 The 100? Saya pribadi mulai merasakan keseruannya. Di satu sisi, Abby harus berjuang membuktikan bahwa para remaja dalam keadaan baik-baik saja. Sebaliknya di bumi, Bellamy berjuang untuk memutuskan hubungan dengan para manusia di Bahtera dan menjadi penguasa. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di episode ini kita semakin dibuat yakin dengan keberadaan manusia di bumi yang kemungkinan mampu bertahan dari radiasi nuklir. Dengan ditemukannya tulang, teknik pengobatan yang digunakan pada Jasper, serta jebakan kuno yang dibangun untuk memancing para predator. Hingga akhirnya, di akhir film kita ditampilkan kemunculan seorang misterius yang kemungkinan manusia daratan. Sangat mengejutkan, ternyata kanselir adalah orang yang blak-blakan. Dia langsung mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Dan memang benar, jika kanselir Thelonious mati, maka kepemimpinan akan jatuh ke tangan Marcus. Namun seperti yang kita ketahui bahwa Marcus menegaskan dia tidak terlibat dengan penembakan itu. Mungkin memang benar Marcus tidak terlibat, tapi bukannya tidak mungkin dia merencanakan kudeta karena kepemimpinan Thelonious yang tidak tegas. Selain itu, hal menarik lainnya adalah melihat Bellamy menahan emosinya setiap kali Finn muncul untuk menggagalkan rencananya sekaligus melanggar peraturan yang telah dibuat Bellamy. Saya sangat menikmati melihat wajah Bellamy yang kesal. Dan yang tidak kalah menarik adalah scene yang menampilkan keindahan kupu-kupu yang bercahaya. Sepertinya spesies-spesies baru telah muncul dari hasil mutasi yang disebabkan oleh radiasi nuklir. Baik, mungkin segitu dulu videonya The 100 episode 2. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau ejaan lainnya, saya mohon maaf. Karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang The 100 episode 2 ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.